Halo teman-teman, kembali lagi di Grows TV. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film horor, yakni Susana Malam Jumat Kliwon. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Adegan diawali dengan seorang laki-laki bernama Surya yang sedang bertanding adu kekuatan. Saat ia hendak kalah, pacarnya yang bernama Susana datang, sehingga Surya kembali semangat dan mampu mengalahkan lawannya. Sepulangnya dari pertandingan, Surya mengantar Susana dulu ke rumahnya. Dan sesampainya, mereka melihat anak buah Raden Aryo yang menagih hutang kepada Bapak Susana. Karena ternyata Bapak Susana bermain judi dan mempertaruhkan rumah, begitu pula sawahnya. Surya pun menawarkan kambing yang ia menangkan saat tarung untuk dibawa dan diberikan kepada Raden Aryo, sedangkan sisanya ia minta waktu. Keesokan paginya, Susana dan kedua orang tuanya diundang makan di rumah Raden Aryo. Di sana, Raden Aryo menjelaskan bahwa hutang Bapak Susana bisa dianggap lunas, asalkan Susana menikah dengannya, sebab Raden Aryo ingin memiliki seorang anak. Pernikahan Raden Aryo dan Susana pun dilakukan dengan meriah. Lalu, Surya yang tidak terima pacarnya menikah dengan orang lain membuat keributan di pesta pernikahan, hingga akhirnya anak buah Raden Aryo menangkapnya dan Aryo pun mencambuknya. Melihatnya, Susana tidak tega dan meminta Aryo untuk membebaskan Surya dan berjanji untuk mengikuti apapun kemauan Aryo setelahnya. Turuti semua permintaanku. Setelah pernikahan Susana, Minati yang merupakan istri Aryo pertama sangat tidak suka dan cemburu kepada Susana, hingga akhirnya ia pun ingin Susana menderita dengan mendatangi dukun untuk menyantet Susana. Singkat cerita, Minati datang lagi ke dukunnya. Singkat cerita, Minati pun datang lagi ke dukunnya. Yang kali ini, ia ingin agar Susana segera mati dan bukan hanya sekedar mengguna-gunanya. Lalu, dukun tersebut menyanggupi dengan syarat Minati mau tidur dengannya. Dan akhirnya, Minati pun menyanggupinya. Kamu harus tidur dengan aku. Hah? Ya sudah. Ayo. Beberapa hari setelahnya, Susana yang tengah hamil besar merasa perutnya sakit dan ia mengeluarkan air ketuban. Maka pelayannya yang bernama Ratih pun membawa Susana ke kamarnya dan memanggil dukun bayi. Di malam hari, bayi Susana tak kunjung keluar, sedangkan ia terus kesakitan. Lalu hal yang tak terduga pun terjadi, di mana ia melahirkan anaknya dari punggung dan seketika Susana pun mati. Aryo sangat bingung dengan apa yang terjadi, sedangkan Minati berkata bahwa sepertinya Susana menggunakan ilmu hitam. Itulah mengapa ia mati di malam Jumat Kliwon. Lalu, Minati pun menyuruh Aryo tetap tenang dan akan mengurusi pemakaman Susana agar tidak diketahui warga dan mengatakan kepada warga bahwa Susana mati melahirkan. Biar aku yang akan menguburkan dia. Dan akan aku pastikan. Keesokan paginya, Surya menunggu di depan rumah Susana dan hendak menitipkan surat ke pelayan untuk diberikan kepada Susana. Akan tetapi, si pelayan yang bernama Ratih mengatakan bahwa Susana mati melahirkan dengan cara disantet. Mendengarnya,
Surya pun terkejut dan bertanya pada Ratih untuk memberitahukan di mana kuburan Susana. Setelah Surya menemukan kuburan Susana, ia membongkarnya dan tidur bersama jasad kekasihnya Susana. Surya. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Surya dan mengatakan bahwa ia bisa membangkitkan Susana lagi karena ia mati tidak wajar. Mendengar suara tersebut, Surya pun menyetujuinya dan bersekutu dengan setan hingga tiba-tiba Susana pun bangun kembali. Susana yang tidak menyadari bahwa ia hantu mendengar suara anaknya dan mendatangi suara anak tersebut. Suara anakku. Tatkala Susana melihat anaknya di jendela, ada tukang bakso yang lewat. Lalu ia terkejut setelah melihat Susana yang punggungnya bolong hingga ia berlari. Saat berlari, dengan mendorong gerobaknya, tiba-tiba Susana memanggilnya. Ia pun pura-pura buta dan Susana terus memanggilnya. Ia terus saja pura-pura buta tidak melihat Susana. Lalu Susana pun pesan 10 mangkok bakso dan habis seketika. Sudah habis, Mbak. Tak lama setelah itu, ada 2 laki-laki yang berkendara naik motor berteriak melihat punggung Susana dan menyebutnya sundel bolong. Setelah kejadian tersebut, para warga pun ramai membahas sundel bolong. Di dalam hutan, Susana yang ingin mengambil anaknya disuruh Surya untuk tenang, dan Surya pun membawa Ratih ke hutan. Aku mengikat perjanjian untuk membangkitkanmu, Susana. Ratih ketakutan melihat Susana, hingga saat ia telah ditenangkan oleh Surya, ia mengatakan kepada Susana bahwa anaknya baik-baik saja, dan Susana mati disantet oleh dukun di hutan sebelah, yang mana itu adalah keinginan Minati, karena Ratih pernah menguping pembicaraan dukun tersebut dengan Minati saat dukun tersebut memberi perlindungan di rumah Aryo agar Susana tidak bisa masuk. Surya pun mengajak Ratih ke dukun yang menyantet Susana agar mencabut perlindungan rumah Aryo sehingga Susana bisa masuk ke rumahnya untuk mengambil bayinya. Kami minta kau cabut. Sesampainya di rumah dukun, Surya meminta agar si dukun mencabut perlindungan rumah Aryo, dan tentu saja si dukun menolaknya. Lalu si dukun menyerang Surya dan juga Ratih sampai akhirnya Ratih meninggal. Tak lama kemudian, Susana datang dan membunuh si dukun dengan memecahkan kepalanya. Saya yang buat makanannya? Nggak ngerepotin, Neneng. Tidak. Bra, tolong bra! Gua nggak denger le! Sontoloy! Di malam harinya, Susana datang ke rumah Aryo menyamar menjadi Ratih, dan ia pun masuk ke rumah Aryo, sedangkan Aryo memanggil para penjaganya yang sedang asyik melihat pertunjukan. Gimana, Ndoro? Ini maksudnya apa, Ndoro? Di dalam rumah Aryo, Susana bertanya pada Minati di mana bayinya, dan dijawab di dalam kamarnya.
Minati yang curiga dengan sikap Ratih mengambil kaca untuk melihat punggung Ratih, dan ternyata punggungnya bolong. Lalu Ratih pun berubah menjadi Susana. Lampu pun padam sedangkan Minati berteriak keras. Salah satu penjaga masuk menengok keadaan Minati yang ada di dalam, dan tentu saja ia langsung diserang Susana. Tak lama setelah itu Aryo datang ke rumah dan bertanya mengapa rumahnya padam. Lalu ia masuk ke rumah dan didapatinya sesosok Susana yang telah menjadi sundel bolong. Aryo dibunuh oleh Susana, sedangkan Minati lari membawa bayi Susana sampai akhirnya Susana menyerangnya. Lalu punggung Minati membesar, ia menjerit kesakitan seperti Susana saat mati dulu, hingga Susana keluar dari punggung Minati dan Minati pun mati. Surya, Susana dan anaknya berkumpul bersama. Lalu Susana meminta kepada Surya agar ia membunuh anaknya, dan setelahnya ia bunuh diri agar mereka selalu hidup bersama. Surya tersenyum, tapi untungnya Surya sadar bahwa yang ada di depannya adalah setan, bukan Susana, sehingga Surya memaku kepala Susana. Tapi aku harus menerima apa ini. Di akhir cerita diperlihatkan Surya merawat bayi Susana dengan baik dan diajaknya mengunjungi makam Susana, dan film pun berakhir. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.